Ya, baru saja Ahmad Saiku dan Ilham Habibie ini mendaftar ke KPUD Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan berkas-berkas terkait dengan pendaftaran sebagai bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, karena mereka ini memilih hari terakhir, sudah bersama saya Bapak Ahmad Saiku dan juga Mas Ilham Habibie. Halo Pak, ini kan Bapak memilih untuk mendaftar di hari terakhir. Betul. Boleh dijelaskan kenapa Pak? Ya, kita tentu mempersiapkan ya bahwa untuk mendaftar ini kan perlu persyaratan yang itu tentu harus kita siapkan terlebih dahulu. Alhamdulillah itu sudah tersiapkan pada hari sebelumnya sehingga kita memutuskan untuk bisa mendaftar pada hari terakhirnya. Oke, untuk tes kesehatan rencananya akan kapan dilakukan? Insya Allah akan bisa lakukan besok. Oke, Ya. baik. Ini nanti jika akhirnya terpilih begitu, Ya. apa program yang akan ditawarkan untuk Provinsi Jawa Barat? Ya, kita ingin mewujudkan Jawa Barat ke depan yang maju, adil, dan sejahtera. Tentu kita beranjak pada pepatah orang Jawa Barat sendiri, yaitu Jawa Barat yang silih asah, silih asih, dan silih asuh. Sehingga kita untuk mewujudkan itu perlu ada kebersamaan. Kebersamaan dengan pemerintah pusat, kebersamaan dengan masyarakat, kebersamaan dengan para pengusaha, sehingga akan lebih ringan beban yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, tentu kita ingin melanjutkan sukses story dari gubernur-gubernur yang terdahulu. Ya, PKS pernah punya gubernur 2 periode 2008-2018, Kang Aher. Kemarin baru juga kita melalui Kang Emil atau gubernur sebelumnya. Maka itulah sukses story itu akan kita justru sempurnakan. Oke. Ya. Oke, Pak, ini kan akhirnya Pak Ahmad Saiku dan juga Mas Ilham Habibie ini diusung ya oleh 3 partai, ada Partai PKS, Nasdem, dan juga P3 begitu. Pak, ini kan tapi untuk lawannya Deddy Mulyadi ini diusung oleh 9 partai begitu. Ini bagaimana strateginya Pak? Tetap optimis atau bagaimana? Insya Allah kita optimis ya bahwa masing-masing punya segmentasi ya. Jadi insya Allah dengan kontestasi ini kita wujudkanlah demokrasi yang damai, demokrasi yang indah tanpa ada konflik. Justru kita mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Oke, baik. Mas Ilham, ini apa yang mendorong Mas Ilham akhirnya mau maju mendampingi Pak Ahmad Saiku? Kalau buat saya ada 2 alasan. Pertama, secara pribadi ya, saya banyak orang tidak tahu saya sebetulnya warga Jabar. Sudah lama sekali tinggal di situ. Waktu dulu saya pulang dari luar negeri, saya pulangnya ke Bandung. Saya bekerja di IPTN, saya ngajar di ITB. Anak saya ada satu yang lahir di sini, saya punya rumah di sini, punya banyak sanak-saudara di sini. Jadi memang saya orang Bandung, orang Jabar gitu ya. Jadi punya emotional attachment di sini ya. Saya memang feel at home di Jabar. Kedua, kita harus sadar bahwa Jabar itu penting sekali untuk masa depan kita di Indonesia. Ini bukan saja provinsi terbesar, tapi juga provinsi dengan misalnya lebih dari 50% dari industrinya. Juga ini lumbung padi ya, tapi juga lumbung industri. Lumbung pesantren juga by the way ya. Jadi itu penting sekali kita sadari, karena kalau kita mau menjadi negara maju pada tahun 2045 menjadi Indonesia emas, tanpa ada ekonomi yang punya industri kuat tidak bisa, tidak mungkin. Jadi itu harus kita perkuat. Dan industri itu ada di mana? Di Jawa Barat. Dan yang paling penting dalam hal ini bukan membangun pabrik sebanyak mungkin, tapi SDM-nya. SDM yang unggul itu di Jawa Barat juga terkenal dengan banyak universitas yang terkemuka kelas dunia, betul ya, banyak sekali, tidak perlu saya sebut satu-satu. Nah, ini semuanya ada, jadi kita tinggal merajut itu lebih baik lagi sehingga Jawa Barat jadi lokomotifnya Indonesia emas ke depan, atau jadi ujung tombaknya atau jadi motornya. Nah, ini Jabar itu sebetulnya. Jadi karena saya punya latar belakang yang sangat komplementer dengan beliau ya. Kita juga manifestasi dari yang kita sebut sebagai IMTAK, Iman dan Takwa, dan IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dua-duanya diperlukan, nggak mungkin satu saja tanpa yang lain, dua-duanya perlu. Dan kalau itu dua-duanya bisa bersinergi dengan baik, ya kita bisa mendorong Jabar menjadi unggul, menjadi terbang tinggi, menjadi lokomotif untuk Indonesia. Ini penting sekali, dan dalam hal ini kita itu memang harus kerjasama dengan pemerintah pusat dan juga dengan kabupaten dan kota. Itu harus semuanya satu tim karena kita punya tujuan yang sama. Oke, baik. Mas Ilham, satu lagi, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Habibie dulu yang diingat oleh Mas Ilham yang mungkin akan diadopsi nanti ketika memimpin di Jawa Barat, mungkin apa Mas? Ya, tadi sebetulnya yang saya sebutkan yang terkait dengan IMTAK dan IPTEK itu dari Bapak. Itu saya belajar dari Bapak ya.
Jadi itu memang penting kita selalu ingat bahwa memang itu perlu adanya dua unsur dalam diri kita dan juga secara apa namanya kelompok atau organisasi sebagai negara itu dari Bapak ya. Selain dari itu ya saya kira Bapak juga selalu menekankan bahwasannya tidak cukup kita hanya punya pengetahuan, tapi kita harus kerja keras, kita harus disiplin, tidak kenal lelah dan menyerah. Karena hidup kita ini memang tidak tanpa tantangan dan harus banyak pasang surutnya juga. Kita tidak bisa anggap semuanya jatuh dari langit masuk ke dalam pangkuan kita. Kita harus kerja. Dan itu kerjaan yang konsisten dan jadi tadi oleh Pak Kang Ustadz Ahmad Syaikh sudah katakan, kita melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ada karya-karya dari Kang Aher, ada karya-karya dari Kang Emil, kita lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad dan juga Mas Ilham. Ya. Nah itu tadi perbincangan singkat kita dengan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Bapak Ahmad Sauki dan juga Ilham Habibie. Nah itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie dari Bandung, Jawa Barat. Aurika Agustina, Akman Hilman melaporkan. Nah itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie dari Bandung, Jawa Barat. Aurika Agustina, Akman Hilman melaporkan.